Kalian tahu nggak siapa itu KDM? KDM atau Kang Deddy Mulyadi adalah seorang pemimpin dan politisi Indonesia yang dikenal dengan gaya pemimpinan dekat dengan masyarakat. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau juga pernah menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode serta menjadi anggota DPRD. Selain itu, KDM juga aktif di media sosial, seperti di YouTube yang bisa diakses oleh siapa saja. Dari situ dapat terlihat bahwa Deddy Mulyadi berusaha membangun kedekatan dengan masyarakat serta menunjukkan aktivitas kepemimpinannya secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik. Nah, itulah yang membuat KDM sering dianggap sebagai pemimpin yang banyak disukai masyarakat, karena kebijakannya fokus pada masalah yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, KDM merupakan pemimpin yang tegas, seperti kontennya tentang penertiban bangunan di atas bantaran sungai. Walaupun kelihatannya kasihan, tapi itu dilakukan supaya tidak terjadi banjir, lingkungan menjadi lebih tertata, serta memberikan pemahaman langsung mengenai peraturan hukum yang tidak boleh dilanggar. Hal tersebut juga menunjukkan kalau sebagai pemimpin, beliau tidak hanya berfokus pada kesenangan masyarakat saja, tapi beliau berani mengambil keputusan yang mungkin tidak disukai beberapa masyarakat. Tapi hal ini bertujuan untuk kepentingan jangka panjang bagi Jawa Barat. KDM memenuhi 5 sarana pemimpin. Pertama, dari segi kewenangan. Ia membuat kebijakan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, seperti larangan study tour karena dianggap membebani orang tua dan berisiko bagi siswa. Kedua, dari segi pengetahuan, latar belakangnya di bidang hukum dan manajemen membantu ia memahami masalah dalam pemerintahan serta mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Ketiga, dari segi ganjaran dan sanksi, KDM menerapkan reward seperti pemutihan pajak kendaraan dan punishment berupa pembinaan disiplin bagi remaja. Keempat, dari segi komunikasi, ia aktif berinteraksi dengan masyarakat secara langsung maupun lewat media sosial sehingga terkesan dekat dan transparan. Kelima, dari segi pemerintah, KDM mampu mengarahkan bawahannya menjalankan kebijakan untuk menciptakan ketertiban dan kedisiplinan. Intinya, KDM berusaha menyeimbangkan ketegasan aturan dan berkedekatan dengan masyarakat. Berdasarkan teori kepemimpinan Ernst Likert, gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi cenderung berada pada sistem 3, konsultatif, dan sistem 4, partisipatif. Hal ini karena KDM sering turun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan memahami kondisi lapangan sebelum mengambil keputusan. Selain itu, ia juga aktif untuk berkomunikasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, gaya kepemimpinannya dapat dikatakan partisipatif tetapi tetap memiliki ketegasan sebagai pemimpin. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal Lentera BITEP, gaya kepemimpinan partisipatif merupakan gaya kepemimpinan yang melibatkan anggotanya dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin yang partisipatif harus memiliki empati, memahami kondisi anggotanya, serta mengutamakan kepentingan bersama. Contohnya dapat dilihat dari kepemimpinan Deddy Mulyadi yang membuka ruang aspirasi, menjalankan program gotong royong, serta sering terjun langsung ke masyarakat untuk memahami kondisi nyata. Hal ini menunjukkan kepemimpinan yang tidak satu arah, melainkan melibatkan masyarakat sehingga mencerminkan gaya kepemimpinan partisipatif. Dalam kondisi tertentu, KDM juga memiliki gaya kepemimpinan otokratis. Itu terlihat dari sifat tegasnya untuk menangani suatu permasalahan seperti pada video berikut. Yang gini bukan hanya di sini, di berbagai tempat, di Cirebon, di Cianjur, dimanapun. Saya kalau setiap lihat sesuatu yang harus diberesin, ya saya beresin. Bapak kan kenal saya orangnya refleks dan cepat. Pasar aja kita beresin. Gitu loh, pengemis aja rentenir terlibat rentenir, saya beresin gitu loh. Nggak terikat di sini, di mana saja. Saya mampir dimanapun, berhenti dimanapun, ada sesuatu yang harus saya beresin, sekemampuan saya beresin. Selain itu, hal tersebut mencerminkan bahwa dalam menjalankan kepemimpinannya, ia tidak hanya berfokus pada orientasi aturan, namun pada kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara langsung. Nah, jadi kelihatan kalau KDM bukan cuma fokus ke kebijakan aja, tapi ke nilai-nilai sosial masyarakatnya. Walaupun begitu, tetap ada pro dan kontra dari setiap kebijakan yang dibuat, karena itu adalah hal yang wajar. Setiap pemimpin mempunyai cara masing-masing dalam membuat keputusan. Jadi, bisa disimpulkan kalau KDM merupakan salah satu contoh pemimpin yang berusaha dekat dengan masyarakat. Selain itu juga beliau berusaha mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung dan membawa perubahan melalui kebijakan yang dibuatnya.